sekarang kita akan memulai sekolah minggu online ini dengan berdoa bersama Kak Audrey. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang malam kami bisa tidur dengan nyenyak, dan saat ini kami ingin mengawali aktivitas kami dengan bersekolah minggu bersama teman-teman. Tuhan, kiranya Tuhan berkati dari awal hingga akhir supaya sekolah minggu ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan memujikan sebuah lagu bersama Dek Nana. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Teman-teman, kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang berani sama kita. Saat ini kita akan memujikan sebuah lagu bersama Dek Sege dan Dek Adia. Aku pahlawan Kristus, Tuhan panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan Kristus, Tuhan panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju pantang mundur, berlihat kiri kanan. Iblis musuhku, ku tembak, dor dengan imanku. Saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama Bu Ati. Tapi sebelumnya kita akan memujikan sebuah lagu lagi bersama Dek Nana. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
adik-adik, selamat pagi dan kita berjumpa kembali dalam sekolah minggu pada hari ini. Dan kita boleh bersua walau masih dalam kondisi pandemi, tapi buat yakin dan percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk campur tangan Engkau dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk karya-Mu dalam hidup kami dari malam hingga pada hari ini Tuhan. Kami boleh senantiasa merasakan cinta kasih Engkau. Kalau pada hari ini kami akan mendengarkan firman Engkau, kiranya Engkau basuh hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah hati kami senantiasa Engkau basuh dengan firman-Mu, dan kami rindu selalu untuk campur tangan Engkau dalam hidup kami. Berkati kami saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Buati akan membacakan ayat untuk menjadi pegangan kita dalam seminggu ini dalam kita beraktivitas. Kita akan buka dari Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 5. Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 5 akan Buati bacakan buat anak-anak semua. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat nats yang buat diambil dari Amos 3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dari ayat ini, dari Amos 3 ayat 1 sampai dengan 5, Tuhan mengajarkan bahwa perintah Allah lebih utama kita lakukan. Dan yang kedua yaitu hati kita itu melimpah dengan syukur ketika kita melakukan perintah Tuhan. Karena apa? Ketika kita dengan hati yang bersyukur melakukan perintah Tuhan, berarti Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan yang menjadi jawabannya adalah ketika kita melakukan perintah Tuhan dengan segenap hati, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Nah, ketika kita melakukan kunci utama dalam hidup kita, ketika kita melakukan perintah Tuhan dengan segenap hati, ada berkat yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita, yaitu panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan dalam hidup kita. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, tidak ada hal yang boleh kita ragukan ketika kita melangkah. Dan ketika kita percaya akan tangan Tuhan, ketika Tuhan membimbing kita semakin rindu campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada rencana Allah yang gagal dalam hidup kita. Bahkan setiap hari kita diberinya hikmat untuk senantiasa melakukan perintah Tuhan, supaya rencana-rencananya Allah dalam hidup kita boleh berhasil. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, berarti menempatkan Allah dalam posisi prioritas dalam hidup kita. Nah, ketika kita menempatkan Allah menjadi prioritas dalam hidup kita, kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh takut. Bahkan di dalam masa pandemi ini, adik-adik tidak bisa beraktivitas secara leluasa. Pasti Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan jagai kita,
Tuhan lindungi kita dari pagi hingga pagi, dan aktivitas kita senantiasa Tuhan jagai ketika kita mengandalkan Allah dan bersandar kepada Allah. Jangan takut menghadapi apapun dalam kehidupan kita, dan jangan menyerah karena Allah senantiasa mendampingi kita dan melindungi kita. Selamat menikmati berkat Tuhan, selamat menikmati karya Tuhan, dan bersyukur oleh karena cinta kasih Tuhan yang sudah Tuhan curahkan dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, untuk kita pujikan pujian bagi nama Tuhan untuk teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami boleh belajar mengandalkan Engkau dan mempercayakan sepenuhnya hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Sebab kami percaya bahwa di dalam tangan kuasa-Mu kami boleh merasakan damai sejahtera, kami boleh merasakan sukacita. Sebab tangan Engkau tidak pernah meninggalkan, bahwa tangan Engkau tidak pernah melepaskan kami. Terlebih Engkau menjagai kami dan menggandeng kami. Berkati kami hari-hari selanjutnya Tuhan dalam penuh kasih setia Engkau. Dan kami percaya dan yakin apapun yang kami kerjakan boleh berhasil oleh karena campur tangan Engkau. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, belajar firman Tuhan, dan saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan diiringi dengan pujian dari Dek Samuel. Ces, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Pas naik teman, kita dinanti Tuhan. Ces, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Lepas naik teman, kita dinanti Tuhan. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan ini dalam doa. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami saat ini boleh bersama-sama bersekutu dalam sekolah minggu online GKJ Sabdo Winedar. Tuhan, kami juga memberikan sedikit persembahan dari melimpahnya berkat-Mu atas kami. Tuhan, kuduskan dan sucikan persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah kami boleh hidup di dalam rencana dan rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita akan melakukan kreativitas bersama Bu Ati. Yuk kita akan melakukan apa bersama Bu Ati? Halo adik-adik, pada kreativitas sekolah minggu hari ini Bu Ati ingin memberi satu resep sederhana ketika kita mau berangkat sekolah, atau mau berangkat sekolah minggu, atau mau berangkat bepergian. Nah, kali ini Bu Ati ingin bersama-sama memasak, dan mudah, bahan-bahannya bisa kita dapat di sekitar kita. Yang pertama itu telur 2 butir, boleh 3, boleh 4, tapi kali ini Bu Ati mau pakai 2 butir telur saja. Yang kedua yaitu bahannya roti tawar. Roti tawar ini boleh 1, boleh 2, boleh 4. Selanjutnya bisa pakai kornet, bisa yang potongan, juga bisa yang kecil-kecil itu ya. Boleh pakai sosis. Nah, langkah pertama yaitu teflonnya apa ya Nek ya? Wajan ya. Wajannya kita kasih minyak dulu, atau kalau nggak
Kalau minyaknya nggak ada, bisa kita kasih blue band, boleh. Kita bersama-sama memalainya ya. Telur kita dadar dulu, tapi terlebih dahulu minyaknya harus panas dulu. Telur kita kocok. Setelah jadi begini, boleh kita tuang. Kita tuang semuanya. Kita masukkan telurnya. Kita masukkan rotinya. Gitu. Terus di atasnya roti kita boleh sosis atau boleh kornetnya. Lanjut, kita kasih sausnya, boleh saus pedas, boleh saus sambal atau saus tomat. Tapi buat kali ini pakai saus pedas. Rasanya nanti seperti apa ya? Tuh, biar jadi, biar kelihatan matang dulu. Sudah berasa nampaknya. Sebetulnya di atas atau di bawahnya kornet atau sosis itu bisa kita beri daun selada atau diberi mayones kalau ada. Setelah agak mengering, ini udah mengering, kita lipat. Kita lipat, kita balik lagi. Biasanya kalau adik-adik anak-anak mau berangkat sekolah itu bekalnya apa coba? Banyak ya, kadang-kadang nasi telur, nasi goreng, nasi liwet, atau nasi bakmoy. Tapi kali ini nanti kita pakai telur apa ya? Telur kocok atau telur roti. Nah, setelah jadi, ini konsumsinya Mas Niel nih, jadi gede banget ya. Setelah jadi kita matikan dulu kompornya. Hati-hati kalau nanti mau matikan kompornya. Nah, setelah kita angkat telur roti tadi, kita pindahkan di piring ini tadi ya. Terus untuk kita mudah nanti cara makannya, kita belah gini, kita potong pelan-pelan. Nah, ini tadi biasanya kalau bisa dipakai lauk untuk sarapan atau untuk biar terasa rasanya ada, itu adik-adik atau Mas Niel biasanya sisa telurnya dipakai untuk sarapan. Nah, ini kita udah jadi telurnya. Jangan lupa ya cuci tangan dulu nanti sebelum makan. Lihat hasil karya kita pada sekarang, pada saat ini. Tada! Kita bisa nikmati bersama-sama sebagai lauk atau camilan kalau hari libur atau sarapan. Oke, kita nikmati bersama-sama dan selamat mencoba. Tuhan berkati. Nah teman-teman, sekolah minggu pada hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita akan berjumpa lagi pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom.